syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang dan mengerjakan amal yang saleh. Karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ketua Yayasan Permata Aceh, Bapak Khaidir AMK. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji berserta syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, yang mana nikmat dan rahmat tersebut tidak akan pernah dapat kita hitung, tidak akan pernah dapat kita jumlah-jumlahkan. Saya hormati Nyonya Sukmawati Munir berserta rombongannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah 61 Blok Semaweng. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Permata Aceh, segenap panitia yang telah ikut bekerja keras dalam mensukseskan acara pada hari ini. Dan yang saya cintai, yang saya sayangi, adik-adik siswa siswi MAN 1 Negeri Blok Semaweng. Baru saja kita bercerita tentang virus HIV di belahan dunia. Tapi pada saat ini, inilah sebuah kenyataan, sebuah fenomena yang harus kita hadapi, yang harus kita sikapi, karena virus ini telah berada di antara kita. Peneliti bahwa virus ini menjelang tahun 2010 akan ada 110.000 rakyat Indonesia yang akan meninggal karena AIDS, dan mungkin jutaan lebih rakyat Indonesia akan terjangkit virus HIV positif. Menggapai apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang, dan yang sangat-sangat penting, hanya dengan ilmulah kita dapat memberhentikan roda perputaran virus HIV ini. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Permata Aceh ingin mengajak kepada para semua yang hadir di sini, terutama adik-adik, untuk kita merapatkan barisan kita, untuk saling bahu-membahu, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Khaidir AMK. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah MAN 1 Blok Semaweng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Beserta rombongan, sekaligus kami mengucapkan selamat datang di madrasah yang sangat sederhana ini, yang mungkin di Luk Semawe sekolah ini di samping sekolah-sekolah lain ini merupakan sekolah yang tertua, sekolah agama yang tertua. Di samping usianya tua dan gedung pun sudah tua juga. Ini gedung ini menurut catatan dibangun sebaya dengan saya tahun 72 katanya. Selanjutnya penghormatan kami kepada Yayasan Permata Aceh yang telah memilih madrasah kami. Madrasah ini yang telah membantu terlaksananya acara yang mulia ini, kepada panitia khususnya OSIM dan yang kami banggakan Sukmawati Munir yang kami hormati. Mungkin penampilan anak kami di sini agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Di sini anak kami belajarnya bisa. Mungkin ini salah satu untuk mencegah aib juga. Kenapa kami bisa? Karena kami beserta guru telah 4 tahun melaksanakan sebelum pemerintahan kota kepada Bapak Kesra, kami ucapkan selamat datang di madrasah ini beserta rombongan. Yang kedua, mungkin dari penyuluhan ini kami harapkan kepada anak-anak kami, jadi mungkin dengan penyuluhan ini bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri, keluarga kita, dan kami harapkan di sini bisa lahir pioner-pioner yang bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ini kami harapkan kepada Permata Aceh. Ya, mungkin di sini kami ada ekstrakurikuler pramuka, ada siswa-siswa kami yang dari PNR, ini bisa dijadikan pionir-pionir, bisa membantu Permata Aceh dalam mensosialisasikan HIP ini atau yang lainnya kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat Kota Luk Semawe pada khususnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan dari Nyonya Sukmawati, Ibu Wali Kota Luk Semawe. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Luk Semawe atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Yayasan Permata Aceh beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MAN Kota Luk Semawe. Dan yang saya hormati Bapak-bapak guru. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua untuk mengikuti acara atau pertemuan mengenai HIV atau narkoba. Selanjutnya, salawat beriring salam, semoga Allah limpahkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Sebuah masalah yang sangat kita hadapi sekarang ini.
Setiap hari kita melihat dan kita mendengar tentang penyakit epidemi ini karena perputaran virus ini sangatlah cepat. Pada awalnya virus ini ditemukan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak tahun 1987. Berakar dari sana, muncul berbagai persoalan lain yang harus dihadapi oleh orang yang terinfeksi HIV selain urusan kesehatannya itu sendiri. Di sisi lain, sebuah foto morgana kehidupan terpajang di depan mata kita, betapa banyak anak remaja yang masih berusia produktif, usia 18 sampai 49 tahun jenis, sehingga ketergantungan atau adiksi ini membuat mereka dapat menghalalkan berbagai cara hanya demi sebuah kehancuran karakter diri mereka, dan fonema ini selalu berakhir pada sebuah kehancuran terhadap masa depan mereka sendiri. Kasus ini sangat ditemukan. Kasus ini awal ditemukan pada tahun 2003 dan kita tidak tahu berapa banyak lagi yang akan bertambah. Karena Kota Semawe melalui Dinas Kesehatan telah memberi Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA dan dibantu oleh Yayasan Permata Aceh serta LSM lainnya akan terus melakukan sosialisasi yang berfokus pada pengenalan terhadap HIV, AIDS dan penularannya, yang merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kasus narkoba sebagai pemicu terjangkitnya penyakit menular HIV, AIDS dan pemakaian narkoba. Ini akan menghancurkan masa depan generasi yang diharapkan, serta setelah adanya kasus HIV, AIDS dan bahaya narkoba di Kota Semawe, sudah sepantasnya kita menentukan sikap untuk bersama-sama saling bergandeng tangan, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan kami, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Guru, serta siswa-siswa MAN Negeri 1 Lok Semawe yang telah mendukung terlaksanaannya kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga usaha yang telah Bapak Ibu perbuat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit Pak, sekolah ini memang sudah tua ya Pak ya, tapi saya mengharapkan mutu pendidikannya jangan tua Pak. Walaupun gedung-gedungnya tua, tapi mutu pendidikannya ya Pak ya. Insya Allah nanti kita ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar yang bertema masa depan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nyonya Sukmawati Maryam. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Maulidal Akbar. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghir. Maulana bihusnil khatimah.
ولا تحتم أجلنا يا الله يا مولانا بسوء الخاتمة المختلفة والشدائد والميهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان ورحمة الله وبركاته. Kepada Muhammad Maulidar Akbar. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan pada hari ini. Saya sebagai protokol mohon undur diri dan mohon kemaafan atas segala kekhilafan atas perbuatan ataupun perkataan. Dan selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan acara seminar yang akan dipandu oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki dalam topik materi, yang pertama kita akan mengupas tentang HIV/AIDS yang akan disampaikan oleh Dr. Marozal dari Yayasan Permata Aceh yang telah hadir bersama kita di sini. Sebelum Dr. Marozal menebarkan pesona kepada kita tentang HIV/AIDS melalui materi beliau, terlebih dahulu saya ingin memuji adik-adik, memuji siswa-siswi, satu dari putra, yang satu dari putri. Dengan rasionalisasi, pertanyaan dengan rasionalisasi, siapa yang berani menerima tantangan saya, akan saya berikan sebuah hadiah. Klarifikasi, saya mau ambil sedikit klarifikasi karena di sini kita akan masuk pada sesi pertama, bukan dari HIV, tapi dari segi agama yang akan mengupas bagaimana pandangan agama terhadap HIV/AIDS dan narkoba. Jadi pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ucapkan hajat puji lagi serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada pagi yang berbahagia ini atas izin Allah kita masih diberikan kesehatan dan keberkatan umur oleh Allah, sehingga kita dapat bertemu di ruangan aula ini serangkaian dengan acara penyuluhan daripada persoalan-persoalan yang terkait dengan para generasi muda. Penting dan lain sebagainya nanti kita akan ketemu di dalam jalan-jalan cerita sebentar lagi. Selanjutnya selawat beriring salam Bapak Ibu sekalian, hadirin adik-adik, anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Sama-sama kita sanjungkan kejantungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah tepuk tangan jangan berbicara. Kalau sudah berbicara jangan tepuk tangan. Itulah orang-orang yang tidak kena HIV. Mulut saya tidak pakai untuk ya. Nah, perlu perkenalan dulu. Nama saya M. Nasir, Pak Nasir, Tengku Nasir, Haji Nasir. Nama lengkap di dada Dr. Andes M. Nasir Ali SAG SE. Kenapa 3S? Saya tidak mau 2S. Kalau 2S sabu-sabu. Hari ini adik-adik sekalian yang konsentrasi 5 menit cukup 5 menit untuk hidup 5 menit lagi. Saya akan
berbicara secara leluasa. Yang tidak banyak membaca tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Adik-adik sekalian, ini tujuan preambul saya untuk menguasai panggung dalam ilmu retorika. Saya tahu adik sekarang sedang pandangan saya. Ya, ini sudah sukses dalam ilmu motivasi. Kalau anak kami sekalian yang berbahagia, maaf melikut ya. Berarti siswa ini asli Aceh semua. Itu aja. Adik-adik sekalian yang berbahagia, sesungguhnya hidup ini kita adalah bermodal adalah dakwah. Apa saja yang kita lakukan tujuannya takwa. Berbicara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tujuan akhir takwa. Melaksanakan sembahyang, baik sembahyang subuh, sembahyang asar, sembahyang zuhur, maghrib, isya, tujuannya la'allakum tattaqun. Kita disuruh bayar takafur di amwalihim sadaqatun tutahhiruhum dan lain sebagainya la'allakum tattaqun. Disuruh kita haji juga. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah ilahnya la'allakum tattaqun. Yang lain kita disuruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Sampai yang ke-10 pagi yang masih meronok. Lalu adik-adik sekalian, orang-orang yang selalu la'allakum tattaqun, orangnya senyum. Senyum adik-adik, kamu senyum. Apa itu senyum? Kalau mendengar saya berbicara harus pasang daripada pulpen dan kertas. Senyum singkatan dari senang, enak, nyaman untuk masyarakat. Permata. Adanya permata adik-adik lihat saya bisa melihat adik. Sebentar lagi adik melihat dokter akan melihat adik-adik sekalian. Itulah saling memandang. Kalau salah memandang kena HIV. Betul memandang. Lalu yang kedua adik-adik sekalian, yang sudah kena HIV, saya memiliki catatan konkret 3 tahun survei di Indonesia dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta. Perguruan tinggi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Adik-adik ini berunsur ini tentang perguruan tinggi. Kalau yang disebut jasra ini, kalau yang disebut jasra UGM, UI, ITB, Pajajaran, Erlangga, itu kelas A. Kalau kelas B, USU, Isya, Palembang, Hasanuddin, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, morfin, heroin, kokain. Para mahasiswa orang edit thinking, orang-orang perguruan tinggi sudah cukup banyak kena morfin. Kenapa? Itu tanda tanya. Kalau sudah mendapat restu diri pribadi batinnya yang berpikir ini sangat terbatas, resikonya adalah seumur hidup sampai kepada turunan. Dia nanti orang yang paling kena cepat sakit jantung, asam urat, ginjal, pinggang, akibat dari berbagai-bagai penyakit yang sudah terserap dan terserang di dalam tubuh. Kita orang beriman, ini yang perlu dicamkan. Kalau orang sudah kena HIV, luar biasa resikonya, sangat malu dan memalukan. Dulu 10 tahun yang lalu hanya di Indonesia 8 orang, sekarang terus naik 8 orang. Sudah 8 orang kena HIV. Pegawai rumah sakit sampai 400 sekarang. Kenapa bisa kena HIV? Ini pertanyaan. Nanti terjawab sendiri kenapa kena. Karena dia tidak mau dengan kesehatan. Lalu ada sekalian, sangat kita sayangkan Sumatera Utara dan Aceh yang telah kena sabu-sabu, yang sudah kena narkotika atau narkoba, sama dengan satu negara yang terdekat dengan kita, apa?
Darussalam. Darussalam, yaitu daerah Bapak Bulkiah. Mereka satu orang pun tidak ada dan haram tinggal di Brunei orang yang mendapat yang terkena sabu-sabu. Kayak penyebar sabu-sabu, penyebar morfin, penyebar heroin, kokain, ganja dan lain sebagainya adalah putra putri orang Indonesia lewat trafficking. Bibit-bibit unggul yang akan berangkat ke perguruan tinggi karena anak saya semua dari sekolah-sekolah keagamaan. Ini perlu saya sampaikan. Dan saya mengundang adik-adik kapal-kapal ke kantor wali kota. Jumpailah saya, kita duduk di sana. Saya sebagai Kabak Kesra, keistimewaan Aceh. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia tidak pakai baju seragam kedua-dua ini. Gak sama dengan Pak Nasir. Pak Nasir pakai baju seragam. HIV dengan AIDS tidak ada pakai baju seragam. Dia akan hadir siapa yang manja. Kalau ada teman-teman yang memang agak selewengan sedikit ke kiri atau ke kanan ke kanan, nasihat. Sangat ampuh nasihat dari keluarga, dari teman kerabat dan tetangga, ketimbang daripada kita melaksanakan biasa-biasa pergaulan karena kecepatan. Bermacam-macam daya akan hadir lewat HIV, lewat morfin, lewat kokain dan lain sebagainya. Dari daerah Pulau Jawa, maka Jawa Barat, Jawa Tengah bukan dengan selesai karate. Tidak menjawab tanggung kaya kilo bapak kade. Sampai berjam-jam menyusuntikan atau sabu-sabu dan hadis wajib, tak wajib lebih wajib itu baru persoalan lain. Nah yang wajib, nah yang wajib menyerap ini toko itu toko itu yang menceritakan barang. Sebagainya atau sekolah SMA 123, SMK 123 nanti akan ketemu. Kebetulan saya hari ini hanya sebentar saja dengan adik sekalian. Lalu karena sebentar lagi saya akan kembali ke sana, saya hanya menyampaikan pada adik-adik sekalian. Ingatlah untuk apa, tapi pengamalannya yang penting adik-adik sekalian. Kita orang yang berakhlak di tengah-tengah masyarakat. Kita ada bidang gugur sendiri. Lalu adik-adik sekalian yang berbahagia. Saya berbicara hari ini dengan adik-adik sekalian. Yang istiqamah, keluarga yang selalu mawaddah warahmah, keluarga yang selalu mengingat Allah, keluarga yang selalu melindungi diri dengan Allah, keluarga yang terhindar dari musibah dan malapetaka. Ini yang penting adik-adik sekalian camkan. Orang yang sudah kena HIV, yang merasa dalam pandangan, kita bisa lihat dalam tingkah laku. Tingkah laku dia, gaya dia, jalan dia, berbicara dia, ngomong dia, pandangan dia, psikologi, studies activities, behavior, dan ada manfaat kepada kita sekalian. Sekali lagi saya menyampaikan kepada adik sekalian dan saya bertanya, apakah di sini ada yang terlibat dengan HIV? Ada? Jangan ucapkan belum, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada sesi kita berikutnya sebelum kita memasuki materi HIV/AIDS. Tapi Pak Mulyadi, kita tidak memakai door prize itu, kita memakai door prize rasionalisasi. Oke, saya ingin Pak Mulyadi memberikan dua buah kado, dua buah hadiah untuk peserta yang berani menerima tantangan kita menjawab pertanyaan yang sangat gampang hanya menggunakan rasionalisasi. Di tangan Pak Mulyadi sudah ada dua buah kado yang kecil tapi isinya sangat luar biasa. Ada. Ke depan sini. Ada. Bangun, berdiri. Saya mohon maaf. Liberal. HIV/AIDS, apa yang Anda ketahui tentang virus HIV/AIDS dan apa yang akan Anda lakukan jika seandainya Anda mengalami HIV/AIDS? Ini kita berandaikan, kita umpama. Anda
Apakah saya akan coba bunuh diri atau saya akan coba pergi dari kampung halaman saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa virus HIV/AIDS itu merupakan virus pelumpuh tubuh atau virus antibodi. Jika kita terkena virus HIV tersebut, maka otomatis proses penyembuhan di dalam tubuh kita akan drastis menurun. Saya ingin membahas dasarnya. Orang yang terkena penyakit biasanya langsung psikolog yang kena atau logisnya. Secara orang yang kena logis, misal dulu AIDS kan, misalkan penyakit AIDS biasa, otomatis psikolognya menurun. Atau secara sistem rohani, bagaimana cara saya hidup kemudian kalau saya menjaga diri? Pasti saya malu, gundah, serapah lah. Apa yang anda lakukan? Anda malu, Anda akan memojokkan terdakwa, tapi ini pertanyaan sosialisasikan apa yang seandainya terjadi kepada kita semua. Dan mohon konsentrasi. Pertama, saya akan berkonfirmasi dulu dengan pihak-pihak yang mengetahui secara lebih detail masalah AIDS, dan kalau bisa saya akan menghilang tubuh rasa untuk bisa dihilangkan, tapi paling tidak bisa direhab secara fisiolog kita. Oke, terima kasih. Mari kita berikan pusat tepuk tangan. Dari cewek. Oke, saya ingin bertanya kepada adik. Nah, HIV/AIDS. Teman adik ini merupakan teman kelompok pelajar. Teman adik ini teman makan bakso di kantin, teman pulang sekolah, teman dalam suka dan duka. Tiba-tiba adik mengetahui kalau Zibral tadi terkena HIV/AIDS. Apa yang akan adik lakukan dalam pertemanan ini? Apakah adik akan menjauh? Apa yang akan adik lakukan? Kita pasti sudah tahu kalau HIV/AIDS itu tidak akan bisa disembuhkan, dan teman kita itu otomatis biasanya akan dijauhin oleh teman-temannya. Tapi kalau memang dia itu ada benar-benar teman yang sama kita, kalaupun itu jauh, ya sebenarnya itu tidak boleh kita kucilkan, karena biar bagaimanapun kalau misalnya kita terkena HIV/AIDS sedangkan kita tidak mendapatkan dukungan moral, maka kita itu mental kita akan semakin menurun, akan semakin turun drastis, sehingga akan mengakibatkan seperti tadi bunuh diri atau dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus memberikan dukungan moral terutama kepada penderita, dan dukungan buat supaya dia itu tidak akan lari dari masalah itu, dan dia itu akan menghadapinya dengan. Berarti Anda tetap akan bakso bersama, tetap akan pulang sekolah bersama, tetap akan melakukan aktivitas-aktivitas belajar bersama. Terima kasih. Kami persilakan dengan segala wabarakatuh. Aduh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam pertama kan anak muda, salam kedua tadi Ustaz dikit. Bagus. Jadi baik, karena biasa kami berkolaborasi dengan rekan-rekan di Permata Aceh, beginilah adanya. Saling bergantian, nilai yang namanya kerjasama seperti ini. Sekarang sudah hadir di depan kita ini orang yang sebenarnya bagi kami tidak asing lagi, tapi bagi Anda ini mungkin masih asing. Beliau namanya Dr. Mahrojal, susah nyebutnya ya, Mahrojal MS, Master Kesehatan. Ya, beliau di Permata Aceh, ketua dua Permata Aceh. Jadi beliau ahlinya HIV dan aktivis HIV. Walaupun kelihatan ini masih sudah sangat pemanas seluruhnya ya. Beliau sudah sehari-hari juga bertugas di Dinas Kesehatan Aceh Utara sebagai Kasub PP2P, dan terus ya, ini orang pertama ya Rumah Sakit PMI, kemudian beliau juga kepala unit transfusi darah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan HIV beliau sangat-sangat paham. Nanti akan kita sama bersama. Anak sudah 3, jadi walaupun 3 orang anak, tapi masih tetap
kelihatan seperti saya gitu, seperti masih kanak-kanak gitu. Oke ya. Baik, kita persilakan Dr. Faroja untuk itu. Nanti kita akan buka session ada tanya jawab. Setelah sesi ini ada sesi tanya jawab 4 pertanyaan. Mohon disimak kembali dan akan kepada Dr. Faroja untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan seminar atau penyuluhan tentang HIV/AIDS. Belum pernah. Mari kita beri tepuk tangan, jawabannya cukup bagus tadi. Ya, saya salut ya dengan jawaban yang diberikan. Dikonsentrasikan dulu. Atau bagi snack dulu. Dia terkena HIV/AIDS, tunjuk tangan. Yang tidak terkena HIV/AIDS saat ini. Yakin? Siapa yang yakin? Ya. Nanti kita lihat dari presentasi nanti akan menjawab seminar kita hari ini HIV/AIDS dan narkoba. Siapa yang ingin menjawab? Mendengar HIV/AIDS, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di pikiran kita? Ya, barangkali tadi Pak Nasir juga telah menyampaikan, tapi kutukan itu sangat ngeri, itu berhubungan. Jadi apa itu AIDS? Yaitu AIDS terjadi setelah virus HIV masuk ke dalam tubuh seseorang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuhnya. Jadi kalau pada hari ini masuk virus HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan mulai dirusak pelan gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana perjalanan penyakitnya. Ya, jadi sekali masuk virus HIV seumur hidup, virus itu akan ada di dalam tubuhnya seumur hidup sampai meninggal. Ya. Nah, ketika kekebalan tubuh seorang manusia itu rusak, maka tubuh akan mudah terangsang penyakit yang lain. Virus masuk ke dalam tubuh seorang manusia, kemudian akan merusak kekebalan tubuh, pertahanan tubuhnya, benteng tubuhnya akan mulai dirusak. Apabila ada virus, kuman, ya, bakteri apapun yang masuk ke dalam tubuhnya, itu akan ditampungnya. Kekebalan tubuh tidak ada lagi, benteng tidak ada lagi. Sehingga situasi HIV/AIDS di Indonesia, kita lihat dulu ya slide. Nah, ini di dunia total estimasi total diperkirakan ya, total pada tahun 2010 nanti penderita HIV di dunia adalah 46 sampai 67 juta orang. Itu di dunia ya. Bayangkan ya, seberapa banyaknya. Di Indonesia diperkirakan 130.000 sampai dengan 210.000 orang penderita HIV/AIDS di Indonesia. Bagaimana di Aceh? Ya, kita jangan diam, kita jangan terlena, karena kasus HIV/AIDS di Aceh sudah ditemukan sejak tahun 2003 yang lalu. Ya, slide. Sudah ketahui, ya, HIV/AIDS ini tidak kita ketahui. Nanti kita akan bahas kenapa tidak kita ketahui. 10 orang pasti, tapi HIV/AIDS tidak. Ya, kasus yang dilaporkan sampai dengan Juni 2007 itu HIV ada 583. Ya, 583 diestimasi menjadi 5.813. Jadi ada orang dengan HIV/AIDS sampai tahun 2010 yang tadi ya 130.000 sampai 210.000 orang. Ya, slide. Nah, ini yang saya katakan fenomena gunung es. Di Kota Luksumawe seperti disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi bahwa ada 8 kasus, ya, 8 kasus. Namun saya ingin memperjelas bahwa 8 kasus itu yang telah diakui oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KNAT) itu Kota Luksumawe 1, karena 7 lainnya ini data dari unit transfusi darah, ya, data dari saya di unit transfusi darah yang memang kasusnya belum bisa kita lacak, yang dalam waktu dekat akan kita lacak dan kita coba laporkan. Tidak ada lagi, sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun. Ya. Nah, kan yang memang menganggap baik-baik tidak terkena HIV/AIDS. Makanya kita tidak boleh mendiskriminasi orang. Ya, tidak boleh menstigma orang. HIV adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kita
terinfeksi HIV atau belum? Pernahkah kita mentes darah untuk HIV? Belum. Siapa di antara kita yang telah pernah mentransfusi darah, mendonorkan darah? Tunjuk tangan. Bayangkan. Nah, ada yang satu itu, ya, pada saat dia donor darah akan dilakukan pemeriksaan terhadap HIV. Mungkin tidak diketahui. Ayo donor darah. Yang bisa dikatakan HIV negatif, gitu ya, yaitu keadaan tidak terdapatnya virus HIV di dalam tubuh seorang manusia. Ya, cuma itu. Saya sendiri sudah lebih 3 bulan belum sempat saya mendonorkan darah. Jadi saya sendiri tidak yakin ada virus HIV atau tidak di dalam tubuh saya. Ya, jadi saya sarankan kalau kita mau mengetahui status HIV kita, kalau mau ke Prodia atau ke tempat lain itu harus membutuhkan biaya ya, yang lumayan mahal untuk memeriksakan diri. Pernah juga ada kasus, saya ingin cerita bukan di Aceh, di daerah Jawa, itu orang AIDS ya, meninggal karena AIDS. Dia adalah petugas kesehatan, petugas laboratorium, ya. Jadi pada saat itu dia sudah menggunakan alat pelindung diri, sudah memakai masker, sudah memakai sarung tangan, sudah memakai tutup kepala, sudah memakai baju laboratorium, ya. Pada saat dia memeriksa darah orang HIV, dia tahu itu darah orang HIV, tapi itu adalah tugasnya. Saat buang darah, 1 tetes jatuh. Ya, ini meja begini, ya, dia posisi berdiri, ya siap. Semua kan sudah pakai masker, ini itu sudah pakai alat pelindung dirinya, ya, APD, alat pelindung diri. Pada saat dikeluarkan udara, jatuh 1 tetes darah, pakai sepatu laboratorium. Ya, jatuh di sudut daripada kuku ibu jari. Ya, rupanya di sana ada cemekam, ada luka. Ya, darah ini segar baru jatuh. Tinggal dengan AIDS. Jadi kita tidak boleh menuduh bahwa semua orang HIV AIDS adalah orang-orang yang ya, yang ngeri, yang berbuat sesuatu yang jelek. Tidak. Ya, sampai 6 bulan ke depan itu kita tidak ketahui kita terinfeksi atau tidak, itu tidak akan kelihatan. Inilah yang disebut dengan masa jendela. Ya, setiap 3 bulan kita harus secara reguler kita lakukan pemeriksaan. Ya, sampai 3 tahun atau 10 tahun ke depan itu kita lihat gambar, itu bisa beraktivitas, berolahraga normal. Itu bisa seperti kita. Tapi virus sudah ada dan bisa menularkan. Ya, jadi makanya tadi kita sendiri tanda tanya ya, tanda tanya besar. Mungkin tadi dari awal kita yakin tidak terinfeksi, sekarang barangkali kalau saya tanya tidak ada lagi yang berani kecuali 1 orang. Tidak menular melalui apa saja, ini harus diketahui. Jabat tangan, minum makan bersama, menggunakan alat makan bersama, itu tidak. Misalnya di kantin nanti kita takut, wah dia curiga HIV, saya tidak mau dekat dia makan. Ya, kemudian atau sendoknya dibuang, dia berita HIV, buang. Atau kita tahu dia AIDS, dan kita tidak mau dekat-dekat. Ya, begitu dia makan tandai ini sendoknya, nggak perlu, tidak ditularkan. Dari gigitan nyamuk, ya, jangan takut. Tidak juga bisa ditularkan melalui penggunaan komputer bersama, ganti-gantian guna komputer, menggunakan handphone. Ya, ada orang HIV pinjam handphone, nggak mau handphone kita tidak mau ngasih, kita tahu dia HIV AIDS, ya, tidak mau ngasih. Atau takut dia HIV, tidak mau menggunakan handphone dia, jangan. Toilet WC bersama, ya, kita ke hotel lain, sana banyak bule, kita takut bule banyak HIV katanya gitu. Ya jangan takut, tidak ditularkan melalui penggunaan toilet bergantian, ya. Ya, jadi ada kelompok rawan, ya, baik narkoba maupun penjajah seks, itu pelanggannya itu adalah kelompok yang rawan. Ya, slide. Pada ibu dan anak mempunyai dampak. Yang pertama pada anak, gangguan tumbuh kembang anak kalau dia HIV positif. Kemudian kematian bisa meningkat pada isu kepatuhan obat, ya, berobat akibat. Apabila tidak meminum obat, kita punya obat yang namanya ARV, antiretroviral. Tapi obat itu bukan menyembuhkan seseorang dari penyakit HIV-nya, tetapi memperlambat
perjalanan penyakit, ya, memperkuat kekebalan tubuh. Kemudian stigma sosial, ini yang cukup ngeri. Tahu stigma sosial? Jadi itu anak HIV, ya. Terkadang orang HIV ini bukan meninggal karena penyakit HIV-nya, ya, tapi stigma yang diberikan kepada dia, psikologisnya, meninggal akibat psikologisnya, akibat kita yang menuduh, kita mengkecilkan, akibat itu dia cepat meninggal, ya, bukan karena penyakitnya. Kemudian pejabat pemerintah, ya, kita akui pejabat pemerintah, ya, posisi-posisi pejabat pemerintah kita. Kemudian pelaut, ya, selalu pergi, ya, bepergian pelaut, meninggalkan keluarganya. Nah, ini orang-orang yang sangat potensial. Kemudian juga nggak kalah kita kaum muda, gitu, ya. Ya, barangkali saya berpikir kita berpikir di sini adalah pendidikan, ya. Mohon tidak bersalah seperti itu. Ini gambaran pada adanya kandidiasis jamur, ya, slide. Nah, bisa juga begini, ya. Ini juga yang namanya molluscum contagiosum. Hal yang lain yang bisa kita lihat, ya, slide. Ini sarcoma kaposi namanya, badannya kurus, kemudian kelihatan adanya bercak-bercak seperti berkabut. Oke, rasa sesak nafasnya, ya. Setelah mendengar ulasan dari Pak Dr. Marojal, saya mau nanya dulu ini. Kalau dari Yayasan Permata Aceh di sini hadir Pak Ketua Umum, ada Pak Ketua, ada Ketua 1 dan Ketua 2, saya juga sekretaris. Di antara kami, yang mana yang positif HIV? Kira-kira. Nah, tidak boleh menstigma. Tadi kan sudah dijelasin. Nah, kalau saya yang HIV, berani nggak? Kemarin siapa yang pegangan tangan sama salam, guru udah kena semua. Makanya sekarang jangan melihat kurusnya, Kenapa? Karena kurus itu seksi loh. Itulah cara pasti. Saya baru 2 bulan yang lalu waktu acara di lapangan Sudirman, saya donor darah dan sampai hari ini belum ada laporan saya positif. Maka saya paling negatif sama seperti adik yang tadi itu. Jadi jangan persepsikan kurusnya saya loh. Nah, oke, baik. Kita buka 2 sesi pertanyaan, ya. Oke. Amat tinggi. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Untuk 2 orang yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan. Selagi Dr. Marojal masih ada di sini. Silakan yang ingin bertanya dengan penuh senyum, ya. Karena kepada bapak-bapak, pertanyaan sederhana saja. Seandainya ada seorang ibu yang hamil dan dia terdeteksi HIV positif. Ketika dia melahirkan seorang anak, pasti anak tersebut akan terdeteksi juga penyakit itu. Dan ibu itu karena dia sangat takutnya, dia suruh anaknya itu disusui pada orang lain. Nah, apakah penyakit itu dapat tertular pada ibu yang menyusui tersebut? Dan apakah pada hewan itu dapat terdeteksi penyakit HIV? Sekian. Lanjut aja, siapa satu lagi? Sebentar. Terima kasih, ya. Dari adik siapa tadi namanya? Kan kalau ibu hamil terus anaknya bisa nggak keluar, tapi dia itu bisa keluar. Kemudian yang penyakitnya ini bisa nggak HIV keluar dari bayi? Pertanyaannya cukup baik, ya. Jadi yang pertama dari Dawati. Jadi seperti kita tahu, HIV/AIDS ditularkan melalui darah. Tadi udah, ya, darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu, ya. 4 faktor ini. Kemudian yang pertama adalah seorang ibu yang melahirkan anak, ya. Si ibu ini sudah diketahui kan status HIV-nya?
Sudah, si ibu positif. Ya, si ibu positif sudah diketahui sebelum si anak lahir. Gitu ya. Kalau sudah kita ketahui pada saat anak akan melahirkan, petugas kesehatan, dokter dan timnya ini akan menyiapkan sebuah proses melahirkan yang sangat khusus, artinya untuk melakukan pencegahan terhadap tertularnya HIV dari si ibu kepada si anaknya. Bisa ditularkan melalui keringat. Jadi kita mulai sekarang kita harus tahu bahwa cuma 4 itu, melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Ya, keringat mau berpelukan-pelukan juga nggak apa-apa. Dan saya kira jawaban dari Dr. Fauzan tadi cukup memuaskan kita semua. Sekarang kami ingin mengajukan door prize kepada peserta seminar hari ini. Tolong dibantu. Sebentar, satu-satu. Silakan dibuka di dalam bola pingpong ada pertanyaan. Dan silakan juga ada pertanyaan. Kami jawab. Saya kira pertanyaan sangat gampang karena itu pertanyaan. Kasih mic. Menurut Anda, apa kelompok yang paling rawan penularan HIV? A. Pengguna narkoba suntik. B. Pengguna narkoba ganja. Menurut saya jawabannya A, karena pengguna narkoba suntik. Oke, kita mulai start. Apa yang dimaksud dengan masturbasi? Adanya AIDS tidak akan menular melalui A. Makan bersama, B. Setiap kali berhubungan seks yang berisiko. Menurut saya A. Makan bersama. Diharapkan untuk kita konsentrasi di sini karena pembahasan. Mana Bu? Jawabannya A. Di darah. Oh iya, Pak. Kunci mobil Kami adalah satuan narkoba dari Polres Sumatera. Dengan ini tidak dihadiri oleh Bapak Kasat, tapi dalam hal ini kami didampingi oleh Kanit Narkoba Polres Sumatera dan saya sendiri adalah anggota unit narkoba Polres Sumatera. Saya berpangkat brigadir, nama saya Marjoli, NRP 78120588. Bribka. Jadi dalam hal ini kesempatan yang diberikan kepada kami sangat senang sekali karena diberi kesempatan untuk memberikan sosialisasi tentang narkoba. Apalagi yang kesempatan ini diberikan kepada pelajar-pelajar kita yang ada di daerah Kota Lusmawi. Ekstasi itu adalah jenis dari psikotropika khusus tinggi. Apabila tanpa izin dikeluarkan itu dapat membahayakan, itu pun dapat menimbulkan berbahaya bagi masyarakat kita semua. Narkoba. Jadi dalam hal ini yaitu narkotika. Narkotika adalah baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Biasanya dinamakan tanaman papaver, somniferum, opium mentah, opium masak, eritrosilin, ganja, cannabinol, dan 26 jenis lainnya. Ganja dilarang. Kenapa pemerintah Indonesia tidak mengekspor ganja ke negara yang mengizinkan masyarakatnya memakai ganja tersebut untuk menambah kebutuhan negara? Misalnya kita lagi sakit kepala kan, kita mengonsumsi obat-obatan saya sakit kepala kan. Berhari-hari kita mengonsumsi obat itu. Jadi pada saat kita melepaskan obat itu, sakit kepala kita itu langsung sakit lagi. Itu gimana? Apakah masuk kecanduan atau bukan? Rekan-rekan kita dari pelajar 1 Jadi pertanyaannya, Indonesia telah melarang penyalahgunaan. Indonesia dalam begitu banyak di Indonesia tanaman ganja. Jadi dalam hal ini negara kita sudah
menciptakan undang-undang tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang masalah dengan narkoba. Itu kita tahu 90% ya. Orang yang berobat ke Banda Aceh, ke rumah sakit jiwa itu bermasalah dengan narkoba. Di mana kita tahu bahwa di Aceh itu ganja sudah gampang didapat. Ganja sudah gampang didapat. Makanya dalam hal ini kalau ganja, jenis ganja seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia itu alami. Jadi lebih berbahaya daripada yang lainnya. Dia langsung seperti Bapak jelaskan tadi itu, dia sel saraf pusat. Jadi sangat berbahaya. Atau kita mengurus mereka yang ingin pulih. Jadi kalau ada rekan-rekan yang bermasalah dengan narkoba, bisa konseling dengan kita. Kita mungkin bisa membantu dari segi konselingnya. Kalau kita di sekolahan kan nggak mungkin masuk rehabilitasi. Kami dari grup nasyid Ukhuwah Khois Malu Ismail insyaallah akan menyumbangkan satu buah nasyid, yaitu Ya Rasulullah darinya Rehan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Sertifikat yang dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Ketua Yayasan kepada pertama sekali Pak Ketua yang diberikan yang dilihat banyak. Terima kasih. Baik, untuk para rekan-rekan sekalian, masing-masing ketua kelas mau ngambil nanti di sini sudah ada. Panggil wakil kelas saja. Maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk panitia dan terima kasih kepada ibu guru dan nenek-neneknya dan juga kepada kawan kita ria kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.